Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah Martikulasi Al-Quran, di mana pada kesempatan kali ini materi kita adalah terkait tentang macam-macam idgham. Mari langsung kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idgham bi gunnah, sebagaimana pelajaran sebelumnya, ini sudah kita terangkan bahwa arti idgham adalah memasukkan, sedangkan bi gunnah artinya mendengung. Jadi maksudnya adalah cara membaca nun sukun atau tanwin dengan mendengung dan masuk kepada huruf sebelumnya. Idgham bi gunnah adalah salah satu idgham yang berasal dari pertemuan nun sukun dan tanwin dengan huruf ya, min, nun, dan waw. Seperti khairan yarahu menjadi khairan yarahu. Min waraihim, nun sukun bertemu dengan huruf waw atau waw menjadi min waraihim. Waman ya'mal menjadi waman ya'mal. Ini idgham bi gunnah, kecuali jika nun sukun bertemu dengan huruf ya dalam satu kalimat, maka hukumnya bukan idgham bi gunnah lagi, melainkan idhar wajib. Contohnya adalah dunya, bunyanun, qinwanun, sinwanun. Jadi tidak boleh dibaca duya, buya, kiwa, siwa, tapi harus jelas dunya, bunyanun, kinwanun, sinwanun. Adapun idgham bila gunnah adalah idgham yang manakala nun sukun dan tanwin bertemu dengan dua huruf ra dan lam atau lam dan ra, tetapi dia tidak dibaca dengan mendengung. Contohnya hudal lil muttaqin, min ladunhu, nun sukun ketemu dengan huruf lam, mir rabbihim, bukan min rabbihim tapi mir rabbihim. Sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Balad ayat 5, ayahsabu allai. Ini yang idgham bila gunnah ada anlannya. Adapun layya itu adalah idgham bi gunnah. Allan yaqdiru alaihi ahad. Di dalam surat Al-Alaq ayat 7, aru bukan anro tapi arra'ahustaguna. Di slide ini kita membahas tentang salah satu macam idgham yang kadang dikenal oleh masyarakat kita dengan sebutan idgham mimi. Ini adalah sebutan singkatan saja. Aslinya adalah idgham al-mutamathilain as-saghir ma'al gunnah, atau kadang-kadang disebut juga dengan idgham al-mutamathilain saja, atau kadang-kadang kita dengar dengan sebutan idgham mislain shaghir
ma'al gunnah. Jadi maksudnya sama. Kapan itu? Manakala ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat, atau mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka disebut dengan idgham. Karena duanya mutamatsilain sama, dibaca dengan di huruf pembacanya adalah al-mutamatsilain. Kemudian dia cara membacanya selain diidghamkan harus dibaca gunnah atau dengan cara, contohnya di dalam surat Al-Quraisy ayat 6. Allazi at'amahum. Nah ini mim sukun bertemu dengan huruf mim. At'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Di antara macam-macam idgham lainnya adalah idgham mutamatsilain. Idgham artinya memasukkan, mutamatsilain adalah dua yang sama. Maksudnya adalah dua huruf yang sama dan bertemu. Adapun kaidahnya adalah manakala dua huruf yang sama tadi, pertama hurufnya mati, kemudian yang kedua hurufnya hidup, sebagaimana terdapat di dalam surat An-Nazi'at ayat 18. Faqul hal laka ila an tazakka. Faqul halla. Jadi yang idgham mutamatsilannya adalah lam yang disukun bertemu dengan lam yang berharokat. Hallaka ila. Jadi seperti itu. Cara membacanya mudah sekali. Hallaka ila an tazakka. Hurufnya sama. Seperti juga terdapat di dalam surat As-Syu'ara ayat 63. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asa ribbi. Jadi bukan qalqalah, bukan anidrib atau anidrib bi'adidah, tetapi anidrib bi'asakal bahr. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Di ketika membaca idrib bi'a tidak boleh dibaca qalqalah karena hukum bacanya idgham mutamatsilain. Tetapi harus diingat, dalam huruf-huruf hijaiyah ada beberapa pengecualian terkait tentang idgham mutamatsilain, yaitu apabila ada huruf wawu sukun bertemu dengan wawu dan ya sukun bertemu dengan ya, maka membacanya bukan diidghamkan melainkan dipanjangkan atau dibaca mad. Contoh dalam surat An-Nas ayat 5. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu ada huruf ya bertemu dengan huruf ya, maka dia bukan diidghamkan melainkan zi-nya tetap dibaca mad. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Seperti juga di dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru
ru di mana ada waw sukun bertemu dengan waw yang berharokat setelahnya tidak dijadikan idgham, melainkan tetap dibaca mad. Mad topi ikut huruf sebelumnya. Isbiru atas aulatas ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mungkin ada pertanyaan, apa perbedaan idgham mimi dengan idgham mutamatsilain? Kan sama-sama mutamatsilain, dan kenapa harus dibedakan? Perbedaannya adalah di dalam mimi atau al-mutamatsilain as-shaghir ma'al gunna itu khusus untuk mim sukun bertemu dengan huruf mim, di mana di situ harus dibaca gunnah atau mendengung. Adapun selain itu ya, maka dia tidak dibaca dengan gunnah meskipun dibaca dengan idgham. Ya, dia tetap dibaca idgham tetapi tidak dibaca dengan gunnah. Demikian juga dikecualikan dengan waw sukun yang bertemu dengan waw atau ya sukun yang bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya bukan diidghamkan, melainkan dipanjangkan. Idgham selanjutnya adalah idgham al-mutajanisain, yang biasa dikenal dengan idgham mutajanisain, atau lidah orang Jawa menyatakan atau mengatakannya idgham mutajanisen, seperti itu. Mutajanisain atau mutajanisen itu artinya sejenis. Maksudnya adalah apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya dan bertemu, ya, ingat makhrajnya yang sama, bukan lafadz atau hurufnya yang sama. Yang sama hanya makhrajnya dan keduanya bertemu, maka hukum bacaannya adalah idgham mutajanisain. Adapun huruf yang dimaksud adalah yang sejenis itu adalah ta sukun bertemu dengan to, atau sebaliknya to sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian ta sukun bertemu dengan dal, atau sebaliknya dal sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian lam bertemu dengan ro dan zal bertemu dengan dha, maka dibaca idgham mutajanisain, artinya dimasukkan. Contohnya adalah tulisan ini amanat, harusnya amanat thaifatun. Dia karena ada tak sukun bertemu dengan huruf to, maka langsung dimasukkan amanat thaifah, seolah-olah tak ditiadakan. Ya, ujibat da'watukuma, seolah-olah tak itu menjadi hilang. Kemudian lain basatta, seolah-olah to tidak ada. Nah, untuk bacaan lain basatta tetap, tapi haknya hak, maksudnya kalau bahasa Arabnya hak, bahasa Indonesianya hak. Hak huruf to tetap diberikan. Cara membacanya lain basatta, meskipun ini tulisannya basatta ya adik-adik, tapi tidak boleh dibaca basatta. Basatta tetap huruf to sukunnya diberikan haknya. Dia yang tidak boleh dikolkolahkan saja. Lain basatta tidak boleh, tapi basatta
Ya, meskipun di sini dibaca basatta, tetapi cara pronunciation-nya, ya, melafatkannya itu basalta. Pembahasan macam-macam idgham yang terakhir adalah idgham mutaqaribain atau idgham al-mutaqaribain. Ini berbeda dengan mutajanisain dan mutamathilain. Mutajanisain sejenis, mutamathilain semisal, sama. Kata al-mutaqaribain itu yang berdekatan. Maksudnya yang berdekatan adalah makhrajnya. Tetapi hukum bacanya sama-sama dibaca idgham. Hanya saja berbeda dari asal usulnya. Kalau mutamathilain sama-sama hurufnya. Nah, mutajanisain beda huruf tapi sejenis sifat dan makhrajnya. Tapi kalau al-mutaqaribain hanya berdekatan. Ini adalah terdapat di dalam 3 bagian. Pertama, manakala ada tha sukun bertemu dengan huruf dzal, ba sukun bertemu dengan huruf mim, dan qaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Sebagaimana kita lihat di dalam contoh di bawah ini, surat Hud ayat 42. Jadi ba sukun bertemu dengan huruf mim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya rukam ma'ana. Jadi irkab ma'ana dibaca irkam ma'ana. Tidak boleh ba sukun ini kemudian di qalqalahkan. Wala takum ma'al kafirin. Contoh yang kedua, ya, adalah manakala qaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Di dalam surat Al-Mursalat ayat 20. Alam nakhluqkum. Jadi tidak boleh nakhluqkum karena itu idgham mutaqaribain, maka tetap dibaca alam nakhluqkum mimma mahin. Adapun yang terakhir ketika sa bertemu dengan huruf dzal, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 176. Adik-adik lihat yang di garis bawah. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath dzalika. Seandainya diwasol, disambung yalhath dzalika, seperti itu. Jadi namanya idgham mutaqaribain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan ke-10 dengan materi macam-macam idgham telah kita selesaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan di dalam keseharian kalian agar ilmunya lebih bermanfaat. Seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab atau perlu dipertanyakan, silahkan tanyakan di Google Classroom atau lebih baiknya
di bawah komentar YouTube agar yang lain bisa mengetahui pertanyaan dan berikut jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.